Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gule OSC. Pada kesempatan ini saya mau menjawab satu pertanyaan umat. Pertanyaannya begini, Pastor, apa sebenarnya yang dimaksud dengan murtad, bid'ah, dan skisma menurut kitab hukum kanonik atau hukum gereja? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jawaban saya terhadap pertanyaan saudara kita ini? Marilah kita ikuti. Kalau kita membahas topik ini, maka perlu kita membaca buku yang sangat menarik, buku tafsiran kitab hukum kanonik. Judulnya adalah New Commentary on the Code of Canon Law. Di sana dijelaskan bahwa pelanggaran heretik atau bid'ah, murtad dan skisma hanya dikenakan kepada kita orang-orang Katolik atau yang diterima di dalam gereja Katolik atau dibaptis dalam gereja Katolik. Jadi tidak dikenakan kepada semua orang, tetapi secara khusus ditujukan kepada mereka, ya, kepada kita yang menerima baptisan dalam gereja Katolik atau mereka yang diterima di dalam gereja Katolik. Lalu melakukan pelanggaran heretik atau bid'ah, murtad, dan skisma setelah menerima baptisan dalam gereja Katolik atau diterima di dalam gereja Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita merujuk kitab hukum kanonik, Kanon 751. Di sana sudah dijelaskan berkaitan dengan bid'ah atau heretik, murtad, dan skisma. Berdasarkan Kanon 751 itu, yang dimaksud dengan heretik atau bid'ah adalah penyangkalan atau keraguan terhadap kebenaran yang harus diimani dengan iman ilahi dan Katolik. Tentu saja kita bertanya, lalu apa kebenaran yang seperti itu, Pastor? Nah, tentu saja kebenaran yang dimaksud adalah semua kebenaran yang bersumber dari sumber iman Katolik. Sebagai orang Katolik, kita tahu apa yang menjadi sumber iman kita, itu ada 3. Yang pertama adalah tradisi suci, lalu yang kedua adalah kitab suci, lalu yang ketiga adalah magisterium gereja atau ajaran resmi gereja. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, seringkali tradisi suci itu disalahartikan, seolah-olah tradisi suci itu adalah kebiasaan-kebiasaan biasa. Padahal tradisi suci itu berasal dari para rasul. Mereka wartakan secara lisan turun-temurun kepada kita berdasarkan apa yang mereka terima dari Kristus, apa yang mereka lihat dari sikap, dari tindakan, dari cara hidup Yesus Kristus, dan juga berdasarkan dorongan Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat, saudara-saudariku yang terkasih, tradisi suci itu berarti bersumber juga dari tindakan Kristus sendiri, dari cara hidup Kristus sendiri, yang disampaikan kepada kita hingga kini oleh para rasul. Jadi luar biasa bukan tradisi suci ini? Mengapa? Karena sumbernya sekali lagi berasal dari Kristus sendiri, lalu diwartakan oleh para rasul, turun-temurun sampai kepada kita hingga kini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya di dalam kitab suci kita sudah diminta supaya kita setia pada tradisi suci. Ya, misalnya saudara-saudariku yang terkasih, nanti bisa Anda baca juga di dalam 1 Korintus bab 11 ayat 2. Rasul Paulus sudah meminta kita supaya kita setia, taat pada tradisi suci. Sekali lagi, mengapa kita harus menaati? Karena tradisi suci itu berasal dari Yesus Kristus sendiri, dari cara hidupnya, dari sabdanya, dari tindakannya yang diwartakan kepada kita oleh para rasul. Penjelasan berkaitan dengan tradisi suci itu bisa kita baca di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 83. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, bisa Anda membaca Katekismus Gereja Katolik nomor 83 itu. Sebenarnya saudara-saudariku yang terkasih, ada banyak contoh dari heretik atau bid'ah itu. Misalnya adalah mereka yang menolak Tritunggal, Allah Tritunggal, menolak mengakuinya, menolak mengimaninya. Lalu juga mereka yang menolak doktrin gereja berkaitan dengan Santa Maria dikandung tanpa noda.
Lalu ada banyak hal lain yang juga termasuk ajaran heretik. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, perlu kita waspada supaya kita sungguh-sungguh ya setia di dalam iman Katolik, di dalam kebenaran yang harus diimani dengan iman ilahi dan iman Katolik. Nanti juga Anda bisa membaca Kanon 750. Di sana sudah ditegaskan ya, semua yang ada di dalam tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja atau ajaran resmi gereja harus diimani dengan iman ilahi dan iman Katolik. Lalu saudara-saudara yang terkasih, apa yang dimaksud dengan murtad? Murtad berarti ya menolak secara total atau meninggalkan secara total iman Kristiani. Jadi bukan hanya menolak sebagian, ya, tetapi seluruhnya secara total, ya, menolak iman kebenaran yang diimani oleh gereja Katolik atau oleh orang Kristiani. Dan bukan hanya itu, dia meninggalkannya. Sangat menarik, ada sebuah buku ya yang berjudul A Dictionary of Canon Law yang ditulis oleh Trudel itu ya pada tahun 1920. Nanti secara khusus di halaman 13 menarik sekali. Karena di sana dijelaskan bahwa sebaiknya orang Katolik jangan menikah dengan mereka yang murtad. Mengapa? Karena sangat berbahaya di dalam iman orang Katolik. Bayangkan saja, ya setelah mereka menerima baptisan di dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya, lalu menolak seluruh iman yang diimani oleh orang Katolik, orang Kristiani. Bahkan bukan hanya itu, mereka meninggalkan ya iman itu secara total. Mereka juga berpisah dari gereja Katolik. Jadi pada waktu itu Trudel sudah mengingatkan kita bahwa mestinya jangan menikah dengan mereka ya yang melakukan murtad. Sementara yang dimaksud dengan skisma adalah penolakan terhadap persekutuan dengan gereja Katolik, menolak berkomunio ya dengan gereja Katolik, dan sekaligus juga menolak Paus sebagai pimpinan tertinggi dari seluruh gereja, ya, secara khusus gereja Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Katolik, kita memiliki kewajiban untuk memelihara dan membangun persekutuan di dalam gereja Katolik, di dalam gereja kita. Kita harus aktif ya melaksanakan kewajiban dan juga hak kita di dalam gereja Katolik. Kita sungguh-sungguh membangun persekutuan itu dan jangan membangun perpecahan di dalam gereja Katolik. Dan nanti apa yang sudah kita bangun di dalam gereja Katolik ya, persekutuan di dalam gereja Katolik, lalu semangat persekutuan itu juga kita tularkan kepada banyak orang. Kita wujudkan kemanapun kita berada. Jadi sebagai orang Katolik mestinya menjadi agen-agen pemersatu dan bukan sebagai agen pemecah belah di tengah umat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat kenyataan, maka ada benih-benih dari skismatik itu. Apa misalnya? Orang Katolik mulai memisahkan diri dari parokinya, ya, lalu membangun persekutuan sendiri yang eksklusif, ya. Seolah-olah ini menjadi gerejanya, itu ya, menjadi komunitasnya dan tidak mau kembali lagi ke parokinya. Ya, tidak mau bersekutu lagi dengan warga parokinya, tempat di mana dia dibaptis. Dan bahkan dia juga tidak menuruti apa yang menjadi ya keputusan di parokinya. Ya. Nah, ini sebenarnya benih-benih itu atau indikasi yang bisa menuntun orang pada akhirnya itu memisahkan diri dengan gereja Katolik, ya, tidak lagi membangun komunio atau persekutuan di dalam gereja Katolik, dan lama-lama nanti juga akan menyerang hierarki gereja, tidak taat lagi kepada hierarki, kepada uskup atau juga nanti kepada paus. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengantisipasi benih-benih dari keterpisahan dengan gereja Katolik ini, dari sikap-sikap yang tidak membangun persekutuan di dalam gereja Katolik. Marilah kita sekali lagi ya setia ya menjalankan kewajiban dan hak kita di dalam gereja Katolik. Terlibatlah ya di dalam gereja Katolik, dalam pertemuan-pertemuan lingkungan, pertemuan-pertemuan di paroki, di dalam pelayanan-pelayanan di dalam paroki, ya terlibatlah.
Dan juga kalau seandainya paroki ya memiliki misi untuk membantu orang miskin, memperhatikan mereka yang yatim piatu, maka berpartisipasilah. Karena dengan begitu, kehadiran gereja di dunia sungguh dirasakan oleh semua orang, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih, itu saja jawaban saya berkaitan dengan bid'ah atau heretik, murtad, dan skisma. Semoga bagi Anda yang mendengarkan video ini juga terpanggil untuk menyebarkannya, sehingga dengan demikian kita semakin mengerti ajaran gereja Katolik. Tuhan memberkati.